Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cerdas, saya Dewarda. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang menarik untuk dikupas tuntas, yaitu kita akan membahas tentang fenomena cadel pada anak-anak, khususnya dalam konteks kesalahan pelafalan yang berkaitan dengan bunyi fonologi seperti bunyi R. Bukan hanya menarik untuk dipelajari, tapi juga penting bagi para pendidik dan orang tua dalam membantu untuk mengatasi tantangan ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus memahami, harus mengetahui apa itu fonologi dan mengapa penting dalam perkembangan bahasa. Jadi, fonologi adalah bidang ilmu linguistik yang di dalamnya mempelajari, menganalisis, dan membicarakan tentang runtunan bunyi-bunyi bahasa. Menurut Abdul Khair 2009 halaman 102. Selanjutnya menurut Kerap 1984 halaman 30 menjelaskan bahwa fonologi adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Jadi, Sobat Cerdas, fonologi adalah cabang linguistik yang mempelajari bagaimana bunyi digunakan dalam bahasa. Jadi, Sobat Cerdas, dalam fonologi kita mempelajari bagaimana bunyi-bunyi tersebut berfungsi dan bagaimana bunyi-bunyi ini dikombinasikan untuk membentuk kata-kata. Fonologi penting dalam perkembangan bahasa anak karena membantu mereka menguasai struktur dasar bahasa dan memperbaiki pelafalan bunyi yang sulit bagi mereka, termasuk bunyi yang sering menyebabkan cadel. Jadi, apa sih cadel itu? Nah, cadel dalam KBBI adalah kurang sempurna mengucapkan kata-kata sehingga bunyi R dilafalkan menjadi L. Misalnya, raja diucapkan menjadi laja. Nah, di sini saya akan melampirkan video berkaitan dengan fenomena cadel. Oke, coba lihat Bu Siti. Ra. La. Ya. R. R. Cadel pada umumnya dikenal dengan pembunyian fonem R yang tidak sempurna, sehingga terdengar seperti fonem L. Namun, ketidaksempurnaan pengucapan fonem R tidak selalu menjadi fonem L. Banyak sebutan lain atau pembunyian lain sebagai pengganti pembunyian fonem R, seperti akan berubah menjadi Y, L, W, dan H. Fonem R yang merupakan konsonan ini, posisi dalam katanya bisa menduduki semua posisi, yaitu awal, tengah, dan akhir. Contohnya, raja, R-nya berada di awal, dan urat, R-nya berada di tengah, dan yang terakhir lebar, R-nya berada di akhir. Nah, cadel akan menghambat proses komunikasi karena pesan yang disampaikan atau tuturan yang diujarkan oleh penderita cadel dalam berkomunikasi tidaklah mudah ditangkap oleh pendengar atau lawan tutur, terutama pada penderita cadel yang akut. Nah, tentunya saja ya, apabila alat produksi rusak, maka kemampuan berbahasanya akan terganggu. Berkomunikasi dengan orang cadel akan sangat berbeda tuturannya dengan orang yang normal pada umumnya. Dilihat pada jurnal ilmiah dan bahasa, gangguan berbahasa cadel disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, faktor fisiologis atau anatomi tubuh. Dan yang kedua, faktor neurologis atau gangguan syaraf otak. Nah, faktor seperti neurologis dapat disebabkan karena trauma atau mengalami cedera pada kepala. Sedangkan faktor psikologis dapat disebabkan karena fisik, yaitu lidahnya pendek. Jadi, kenapa sih anak-anak bisa mengalami cadel? Nah, Sobat Cerdas, fenomena cadel seringkali muncul pada anak-anak usia dini karena organ bicara mereka belum sepenuhnya berkembang. Menurut Adriana 2020, anak-anak yang mengalami cadel cenderung mengganti atau menghilangkan bunyi tertentu karena sulit diucapkan. Salah satu yang paling umumnya adalah bunyi R yang diganti menjadi bunyi yang lebih mudah seperti L. Lalu bagaimana organ bicara mampu mempengaruhi berbicara? Nah, gangguan mekanisme berbicara yaitu ketidaksempurnaan organ bicara menghambat kemampuan seseorang dalam memproduksi ucapan atau perkataan yang sejatinya terpadu dari pita suara, lidah, otot yang membentuk rongga mulut serta kerongkongan dan paru-paru.
Salah satu penyebab cadel adalah gangguan mekanisme organ bicara yang telah disebutkan tadi. Anak-anak yang belum memiliki kontrol sempurna pada otot lidah dan mulut mungkin kesulitan untuk menghasilkan getaran yang diperlukan untuk bunyi R yang tepat. Nah, hal ini perlu dilatih karena tidak semua anak bisa mengalaminya secara alami. Coba di sini kita akan bersama-sama melafalkan bunyi R dan L. Oke, sekarang kita mulai dengan bunyi R. Saat mengucapkan bunyi R, lidah kita harus terangkat sedikit, tetapi jangan sampai menempel di langit-langit mulut. Coba deh sobat cerdas, angkat lidahnya sedikit, lalu alirkan udara lewat ujung lidah. Harus rasa getarannya ya. Coba bilang R sambil jaga getarannya. Ayo kita coba kata rumah. Ikutin saya ya, rumah. Pastikan ada getaran di lidah ketika kita bilang R. Nah, bagi sobat cerdas yang sudah terasa getarannya, berarti kamu sudah berhasil mengucapkan bunyi R. Nah, selanjutnya kita ke bunyi L. Untuk bunyi L, lidah kita harus menyentuh langit-langit mulut tepat di belakang gigi depan. Yuk, coba tempelkan ujung lidahnya di belakang gigi atas dan ucapkan L. Nah, bisa terasakan kan oleh kalian ketika mengucapkan L tidak ada getarannya. Bunyi ini halus, hanya sentuhan lidah tanpa getaran. Nah, jadi ingat ya, sobat cerdas, bahwasannya ketika mengucapkan R harus ada getarannya dan ketika mengucapkan L tidak ada getarannya. Sekarang coba kita ucapkan lilin. Ingat ya, lidah hanya perlu menempel tanpa getaran. Ayo kita ucapkan bersama-sama, lilin. Nah, kalau kalian sudah bisa, artinya kalian sudah mulai paham pada perbedaannya. Jadi ingat ya sobat cerdas, ketika kita melafalkan huruf R harus ada getarannya, sedangkan melafalkan huruf L tidak ada getarannya. Selanjutnya, dampak psikologis pada anak yang mengalami cadel. Mawarda 2022 dalam penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak yang mengalami cadel seringkali merasa kurang percaya diri. Mungkin mereka takut berbicara di depan umum atau enggan berinteraksi karena takut diejek. Selanjutnya, kesalahan pelafalan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di kehidupan sehari-hari, anak yang cadel mungkin mengucapkan kereta menjadi keleta atau roti menjadi loti. Kata-kata ini sering menjadi tantangan bagi mereka karena lidah perlu bergetar untuk menghasilkan bunyi. Dengan latihan, maka mereka dapat belajar untuk mengatasi cadel ini sedikit demi sedikit. Lalu, apa yang bisa dilakukan untuk membantu anak dengan fenomena cadel? Tentunya ada beberapa latihan yang dilakukan oleh orang tua dan guru untuk membantu anak yang cadel. Contohnya adalah ketika pelafalan bunyi di depan cermin sambil menunjukkan posisi lidah yang tepat, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya, latihan bermain kata dengan bunyi R agar mereka lebih familiar dan nyaman dalam mengucapkannya. Di sini juga kita harus memberikan pujian ketika mereka berhasil mengucapkan bunyi dengan benar untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka. Jadi sobat cerdas, kesimpulannya fonologi bukan hanya soal bunyi, tetapi juga mempengaruhi pada komunikasi dan kepercayaan diri. Dengan melatih anak untuk mengucapkan bunyi yang benar, kita membantu mereka untuk mengembangkan keterampilan berbahasa yang baik, agar anak dapat menguasai pelafalan yang benar dan mudah dipahami dalam memproduksi bahasa dengan jelas dan efektif. Ini tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga pada interaksi sosial. Nah, jadi gangguan cadel disebabkan oleh faktor artikulator, sehingga mereka yang mengalami gangguan ini tidak bisa mengucapkan R secara trill apiko-alveolar seperti orang Indonesia pada umumnya. Kondisi ini juga mempengaruhi kehidupan sehari-hari yang menimbulkan dampak psikologi pada penderita. Sekian pembahasan kita kali ini karena kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini memberikan kalian wawasan baru, pemahaman baru, dan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.